wal aura'a, dan orangnya lebih warak. Penjelasan kemarin itu lebih warak, berhati-hati terhadap sesuatu yang halal dan haram. Berhati-hati terhadap sah atau tidak sahnya dalam gawian. Warak. Warak itulah yang diperpahami pula itu tidak menunjukkan pada segi pakaian ada. Cuman bisa dilihat dari bahasa tubuh kata para ulama dalam beberapa kitab tasawuf. Artinya dalam bahasa tubuh itu artinya inya kada juga modal kelihatan tuh model kayak kada tapi pepandir itu sanduk lain. Cuman jika ini pepandirnya hati-hati manfaat atau tidak mulut kau nih. Warak. Itulah pertama. Makanan yang kau makan ini halal atau tidak? Ada hendak makannya. Dan gawian ini halal atau haram? Ada apa? Pakaianku ini kira-kira yang kau pakai ini manfaat atau tidak? Apalagi yang haram jelas ada menggawe. Banyak lagi sifat warak tersebut. Cuman iya tadi kalau dari bahasa tubuh orang tersebut selalu memilah-milah. Ya kayak beratakan tuh. Kenapa jadi Imam Ghazali dalam kitab Maratib Ubudiyah itu bisa dilihat warak tersebut. Kalau inya makanan, ia berpilih benar. Nang berjual itu dilihat benar. Nah contoh kayak guru saman mulia nang bermakam bertedel guru kumpul. Warak luar biasa menurut manakibnya tuh. Biografi Sidin anak mengolah tukang, anak mengolah majelis. Tukangnya tuh majelis ini kada hakun bila tukang itu bila pasti juhur kada sambayang. Aku udah hakun sini mengolah majelisku nang ini kada barokah tukangnya jangan sambayang. Aku siap membayar lebih larang menjadi sidin tukangnya. Asal tukangnya ini mau sambayang bila sampai waktunya. Wah marah itu. Hati-hati banget. Adik kita yang sambayang nggak ada kalau jual jangan-jangan ampun rumah bila sambayang juga. Ini loh mulai bawa hati-hati banget. Bahkan menurut riwayat itu kami mendengar langsung dari pengasuh kami. Nang sini langsung bertemu guru sama itu. Sini pernah saluan. Kita kata apa lah orang-orang yang ahlullah seperti itu, orang-orang ahlul karam seperti itu. Apabila sidin sarwan itu rancak ujar menemui di belakang padu sidin itu bisa muak sidin. Karena muak itu maksudnya orang-orang yang seperti ini hatinya selalu keterkaitan lawan Tuhan. Itu bila makan ke wadah orang, makanan yang dibagi orang atau yang disajikan tersebut, apabila merasa kada nyaman di dalam hatinya, jangan berdatang tuh tiba-tiba boleh beribadah, menuntut ilmu tiba-tiba merosot, memahami kitab ini tiba-tiba ngaleh, berarti ada masalah terhadap makanan. Baik itu nafsu hat lebih haram. Hakun sini untuk mengucik untung sini supaya diluangkan daripada jangan sampai tercampur di batang tubuh sombong mulia. Nama makan betul hati-hati kan. Daripada mengganggu ibadah ini gara-gara makanan itu ya tunanjar Nabi kulullah min nabata min haram fannaru aulabih. Setiap batang tubuh subur batang tubuh ini daripada hasil yang haram fannaru aulabih, maka api neraka lah yang pantas untuk membakar orang tersebut. Jadi kada bergampangan ancamannya seperti itu. Nah dulu sama liwar waraknya hati-hati Pak. Tadi awal siapa kebesaran sikat terus. Cuman kan di Jepang kalau benar mengikuti ini nang pian subuhkannya halal ke haram kata singgung orang. Haram mau pada haram itu jangan juga. Dikira-kira dilihat ujar Imam Ghazali kalau seandainya orang tersebut nang berjualnya tidak ada terlihat sisi-sisi yang keharaman dalam yang dijualnya dan orangnya biasa saja, silakan ada Bapak. Nahnu tahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita melihat apa yang nampak. Allahu yatawalla sarair, Allah yang lebih tahu daripada lipatan hati orang. Kita kata nang pinanya nampak bagus saja kan jangan. Cuman apabila itu nang haram tetap akan berimbas. Tetap akan berimbas. Dan sampai orang nang berjual itu dipilih benar hati-hati. Apalagi nang nukar pembukaan nang berjual nih banyak ada puasa. Namun yang benar membayangkan merasakan nih kalau orang berjual itu kan udah pintar semua. Haram betul, baik balik bahasanya. Nah, lo kan udah gitu. Itu warak. Wal asanna, dan orangnya lebih tatuha. Nah, makanya dalam kajian ilmu fikih antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ramli Asy-Syafi'i, dua orang ini sama-sama alim. Satu zaman dan sama-sama alim. Cuman para ulama ahli tasawuf menilai kalau ada hukum yang dibolehkan oleh Imam Ramli tapi tidak dibolehkan menurut Imam Ibnu Hajar, akan lebih baik mengumpati kepada Imam Ibnu Hajar. Kenapa alasannya?
karena Imam Ibnu Hajar lebih wara dan lebih takwa umurnya. Bukan menyambat kepada Imam Ramli tidak wara, tidak. Cuman kalau orang yang Tuhan nih, takwa umurnya lebih punya kedekatan diri lawan Tuhan. Jadi istilahnya makanya ada berurusan dengan menuntut ilmu lah, berguru kita suah atau kada lawan sidin, tapi sidin Tuhan hati-hati lah. Jurang bahasa Ambon untuk mana tulahan. Ada boleh tak? Hati-hati pada lawan tuan guru tu orang Tuhan. Walaupun sidin kada kau menyampaikan ilmu lagi, walaupun pembahasan sidin tidak setajam pada waktu mudanya, tapi hati sidin banyak lawan Tuhan. Nah ini maksudnya nama marah ini. Jadi kami kalau acara-acara besar di pondok itu banyak ulama-ulama tuan guru ini di desa istilah dijemput dengan menggunakan mobil-mobil. Ada orang-orang yang memang khair, orang-orang yang berkemampuan, orang-orangnya jadi tak subih lah. Istilah, wahai pengasuh, kami siap mengambil tuan guru yang Tuhannya di sini. Walaupun sidin kada mau dua lagi, yang penting hadir nah minta lawan umpat barang berkat sidin ini tak terhubung pada lawan Tuhan. Orang Tuhan, ya istilahnya wajar gitu. Atau dekat lawan Tuhan sudah. Makanya wajar Nabi aku lebih senang kepada seorang pemuda. Nang pemuda itu menggunakan umurnya penuh dengan ketaatan kepada Allah daripada orang nang Tuhan yang dekat kepada Allah. Artinya apa? Ini tuh nang anu ini masih banyak punya kesempatan dalam bermaksiat, tetapi baik kepada Tuhan. Itu tuh nang di dalam kisah Isra wal Mi'raj disebutkan oleh Imam Ad-Darbiri, yang disebutkan ada nanti sebuah gumpalan cahaya yang luar biasa, nang di sana lebih tinggi daripada malaikat Jibril nang anak ada paling kuat. Ditakoni oleh Rasulullah, wahai Jibril siapa itu? Itu adalah seorang laki-laki yang saat masih mudanya penuh dengan sisi-sisi ketaatan kepada Allah. Wah, tinggi pada kalangan para malaikat saat itu. Diliputi dengan nur cahaya yang luar biasa. Malaikat bernawai. Ada telah laki-laki. Artinya apa? Orang ini masih anom, tapi orangnya penuh dengan sisi kebaikan dalam kehidupannya. Ini nak Allah cintai daripada Tuhan, nang baik lawan Tuhan. Ini anom. Taat lawan Allah Ta'ala ini Tuhan, taat lawan Allah Ta'ala lebih baik taat nang anum lawan Tuhan, lebih baik sisinya atau kedudukannya. Cuman kalau kedudukan Tuhannya, amal ibadahnya jelas banyak nang Tuhan. Tapi artinya nang anum ini punya kesempatan hadap maksiat tuh banyak. Inya kada hakun nangin harap. Umur tuh masih anum. Nang bahkan dalam riwayat lain menyebutkan ada seorang pemuda yang dalam hadis itu jaka bahasa Banjar kita beristilah Allah Ta'ala yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Allah berikan naungan di hari kiamat secara khusus di padang mahsyar, yang saat itu orang tidak punya kenaungan saat matahari panas saat itu, inya mendapatkan kenaungan di sisi Allah. Siapa itu? Rajulun yash'u fi ta'ati ibadatillah. Seorang pemuda yang saat itu menghabiskan umurnya dalam sisi ketaatan kepada Allah. Umurnya ini bertahan untuk Allah bertahan. Artinya walaupun nagawiannya terlihat dunia, yang kemarin dijelaskan terlihat dunia, tapi ada sisi nilai ketaatan kepada Allah. Orang ada dapat naungan, inya sulaman naungan luar biasa. Kayak kita upacara tuh 17 Agustus Bapak asli kalau bukan tentara, bukan pejabat nyaman benar tuh namanya sidang satu benawa berserobong beranaan bebanyu hamulan. Nyaman banget itu ilustrasinya itu nyaman kan. Nah seperti itulah di padang mahsyar seorang laki-laki tadi. Ditakuni siapa orang tersebut? Rajulun ta'atun fi ibadatillah, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Ketika ia diajak maksiat kepada Allah, bebinian nih seandainya datang kepada inya untuk membawa maksiat, nah kita berjinah nah, bahasanya apa katanya? Inni akhafullah, sesungguhnya saat ini aku takut kepada Allah Ta'ala. Ayo orangnya masih anon bocap. Inni akhafullah, aku takut dan lawan Tuhan. Padahal kalau dilihat para ulama dalam mensyarahkan hadis itu, padahal seorang pemuda tersebut kaya, rupawan, bahkan kemampuan Allah berikan saat itu untuk modal bermaksiat tuh awak, tapi ini kata hakun. Ini yang disebutkan rajulun nasya'a fi ibadatillah, rajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya dalam masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah. Ini harap lain nah kayak orangnya sudah bungas kada, sugih kada, kemampuan kada ada, pindah anak maksiat juga dibawai oleh pembiniannya. Kita namanya nah ini akhafullah, enggak ada sangat piragahan. Kepiragahan. Nah ini kesempatan ada gitu pada awal. Muha kata melawan akan juga. Di dalam kitab itu jamilun fajwa orangnya dasar bungas. Dan ada potensi orang tua nak mengganggunya ingat.
ada itu lupa ada muas juga asal ada mungkin binan marahin lawan dia ya ada menyembati bangkat pina-pinanya tuh ada bang sekali jawabannya ini akhafullah tahu Allah kan tanpa ada seuzon ada bang sangalih teman muda yang akan gitu ini wala asanna nang lebih tatuha gurunya nah numpang ya kalau sisi ilmunya silakan ambil cuman kalau orang tua tatuha tentu kita lebih menghormati dalam orang tersebut. Kamakta Abu Hanifah hina idin, sebagaimana memilihnya oleh Imam Abu Hanifah hina idin ketika itu. Hammad bin Abi Sulaiman, guru beliau yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman, ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, setelah beliau merenungkan dan memikirkan dalam memilih guru tersebut. Ta'ammul merenungkan, wa tafakkur dan memikirkan. Digerakan sitin oleh Imam Abu Hanifah. Namanya alih guru nang pinanang tatu fasih ini ambil ilmunya lawan sidin najana. Jangan didahulukannya atau didahulukannya. Nah nompak ambil juga cuman nang tatu fasih didahulukan sidin. Adabnya tuh. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, berkatalah oleh Abu Hanifah, semoga Allah berikan rahmat kepada beliau. Wajadtuhu syaikhan, aku temukan seorang guru, ujar Imam Abu Hanifah. Waquran, yang dalam kehidupannya itu punya budi pekerti. Waquran punya sisi budi pekerti. Ba'adab benar kita, ba'akhlak benar sini. Haliman, orangnya juga punya sifat lapang dada, haliman. Saburan, orangnya penyabar juga. Artinya ada mungkin orang menuntut ilmu itu ada penyabaran. Naran sabar, orangnya penyabaran. Ada ini istilahnya. Ini naran siapa ya Ramadan sebulanan berpuasa. Kalau disesuaikan naran itu maksudnya disesuaikan. Nah ini kutemukan dari Imam Abu Hanifah, guruku itu apa? Orangnya punya budi pekerti, orangnya punya sifat lemah lembut, lapang dada, saburan sini penyabar pulang. Setelah kupilih seorang guru yang punya sifat seperti itu, sampai beliau berkata, wa qala thabattu 'inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Thabattu, aku mengabdi. 'Inda Hammad, di sisi Imam Hammad bin Sulaiman. Fanabattu, maka aku pun ya berkembang dan penuh dengan sisi keilmuan. Nabattu kan senabata tumbuh, maksud tumbuh dalam sisi-sisi ada hal kebaikan yang selalu bertambah dalam kehidupan beliau. Fanabattu, aku pun tumbuh dan bertambah dalam sisi kebaikan. Jadi tergantung gurunya, nama warnanya berpengaruh. Kalau kita jual baiknya orang, siapa kan gurunya? Nah, tak orang. Ya ada baiknya juga Pak Jurang tuh nakalnya, siapa kan gurunya pulang lambat. Makanya disesuaikan tuh. Istilahnya buat mana tuh? Buat mahasiswa atau mahasiswa setiap maaf ya bagi takjil, masya Allah sambil makan kurma. Masya Allah. Beberapa masalah jangan. Dunia juga itu buat setiap lah ada buat tarbiyah, itu lah berpendidikan. Tarbiyah tuh pendidikan artinya Rabbi tarbiyatan, artinya orang berpendidikan. Itu lah orang berpendidikan. Nah istilahnya. Jangan memberikan contoh hal baik. Jurang siapa enggak gurunya? Nah ya benar. Tang sambat tang. Ujarnya belajar kitab ta'lim muta'alim, misal ada pemajelis, jurang itu gurunya kalau belajar kan tanap cap pulang gurunya. Istilahnya gawe itu jangan menyimpan apa guruan jangan. Beri contoh tuh nang baik, jangan contoh nang ada baik aja. Walaupun dalam hati kita tuh kayak ini, aku menutup diri ini kada ikhlas, aku jadi diriku sendiri aja, idealisme aja. Jangan juga membaca menyimpan ke orang. Biar aja lu gawin itu kan ikhlas awal kan ikhlas ya seorang. Biar aja lu mungkin karena manusia kan ini baik kan. Cuma sambil belajar bang juga sambil belajar. Jangan menyempurnakan. Nah ini sampai sini sampai Imam Abu Hanifah. Aku tumbuh dan bertambah pada kebaikan setelah aku berkhidmat dan aku mengabdi kepada Imam Muhammad. Ini gurunya mewarnai. Waqala, dan beliau berkata, sami'tu hakiman min hukama Samarkanda. Aku mendengar hakiman seorang ahli hikmah min hukama Samarkand, dari beberapa jumlah para ahli hikmah di kota Samarkand India. Inna wahidan, sesungguhnya satu orang, min talabatil ilmi, dari orang yang menuntut ilmu, syawarani fi talabil ilmi, ia bermusyawarah fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Artinya berunding orang ini menuntut ilmu.
aku nih kemana yuk, nanya mana. Nah cuman di sini 3 kali anak khatam kitab yang ini perguruan tuh pasti 3 kali mau ngucapin. Ujar sidin menuntut ilmu nang ini berbeda konsultasinya dengan orang-orang yang selain menuntut ilmu. Kalau anak menuntut ilmu konsultasinya lewat orang nang berilmu, jangan lawan pedagang. Kayaknya apa terjadi? Mana yo bagusnya orang nuntut ilmu aja pedagang aja sudah. Nah dibuinya pedagang. Bukan salah pedagangnya ada. Anda salah alamat dalam meminta konsultasi di situ salah. Kalau dalam menuntut ilmu, nuansanya ilmu juga. Bukan kita kadang menghargai orang ada. Menempatkan dalam masalah musyawarah menuntut ilmu di sini. Berunding, dulu rundingakan aku nih kemana bagusnya kuliah, nah bagusnya mana. Nah dilihat kepada betah kuntul orang nambah ilmu. Ketahuan lawan maling, apa ada? Ini maling jadi maling aja nah. Jangan berarti kita ada bawainya terus salah alamat katanya. Nah, ini saya menyebutkan inna wahidan ada seseorang min talabatil ilmi daripada penuntut ilmu syawarani ia bermusyawarah kepadaku fi talabil ilmi di dalam menuntut ilmu. Ada orang yang bermusyawarah kepada beliau. Wa kana azamat ala dhahabi wa kana dan adalah seorang penuntut ilmu tadi azama ia bercita-cita, ada keinginan besar, ada animo besar, semangat yang luar biasa ala dhahabi untuk berangkat ila Bukhara li talabil ilmi kepada kota Bukhara untuk menuntut ilmu. Ini berucap lawan Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, ulunnya nak menuntut ilmu ke negeri Bukhara, wilayah Bukhara kayak menurut Hamdian. Nah, ini betapunnya lawan Imam. Sesuai dan Imam Sigit lain lah. Imam ulama ya maksudnya situ. Apa yang terjadi? Wahakada dan begitulah. Yang bagi seyogianya ayyushawira fi kulli amrin ia bermusyawarah fi kulli amrin di dalam tiap-tiap urusan. Bapak ini ada perlu dimusyawarahkan. Musyawarahkan dulu. Kalau kuitang dah mah bah perlu nih bahai tuh apang sudah. Ya aman sudah ini enggak kuitan. Ih, napa garang enggak kuitan? Biar anak rugi banyak, anak rugi sedikit kan. Macam soalnya. Napa garang itu lah anak rugi sedikit, kami akan pun rugi banyak pun solo rumah kayak gini. Jangan kayak itu baik pander sama kayak orang berdatang nih kan atas semua pribadi memilih kawan berdatang ada malam marahan ucapan mungkin kenapa tuh bermusyawarah dulu wahai mamanya si Anu maksud kita 3 tahun yang lalu kawan ini kan tiba-tiba ucap lihat aja kayaknya kamu kan pamilakan lu pada ucap yang mati pun yang aku berdatang lah bareng ini dia mau ucap nih kayak apa nih Anu mohon maaf cilah kami ini kesini pertama sunnah Rasulullah silaturahmi wal anbiya. Nah, kabar ceritanya silaturahmi celah itu di kita. Bantuan apa aja sih Den? Nah, ada nih kami sini hajat ganal benernya kapari bahasa orang bahari kami di sini kada betanam pisang tapi kami betanam nior. Wah, peribahasa. Artinya Pak amun nior ini betul pisang selesai. Amun betanam nior sampai 7 turunan kalau dirasakan nior-niornya. Nah, itu artinya untuk hubungan yang lebih lawas lagi. Peribahasa orang bahari kan. Majin apa jadi? Ya artinya ke sini pertama kami silaturahmi, yang kedua supaya merekatkan hubungan dengan umat Rasulullah. Aman apa kadang jadi tok hayang sini. Hayang. Ulun di sini sebagai kakak angkatan di pondok oleh saudara kami Haji si Anu ini. Ulun meminta kepada hampir memberikan keridhaan kepada pribadi ulun atas nama kawan ulun ini mengamat anak-anak hampian. Magugup-gugup sidin. Sidinnya nanggugup. Orangnya ada bapak kawan di bener. Terima. Tapi aku ada bocah kayak ini Joko menepinkan diterima kan bapak jual lagi nih. Kasihan kawan. Nah, benar harap mudah diterima kami. Nah, siapa itu. Lalu diterima. Nah, itu artinya apa? Bermusyawarah saat itu. Apabila pian hendak menerima kepastian ulun atas nama kawan ulun ini, insyaallah ulun hadirkan keluarga kawan ulun lagi ini yang lebih serius datang kepada hampian. Terserah pian memusyawarahkan kayak paling bagusnya. Wah, bagus gitu. Orangnya datang. Nah, ini jangan itu. Anak pian mana? Wah, anak pian. Enggak ada hubungan dulu hari ini. Jangan kayak itu. Bagus-bagus jawaban musyawarah dulu. Musyawarah tersebut. Artinya dalam saya menyebutkan di sini orang yang bermusyawarah, berpandir istilah bahasa di kampus itu rapat pada hulu itu, lalu putuskan bersama tidak akan menemukan kerugian lainnya. Walaupun kegagalan yang terjadi, insya Allah kada berat. Kenapa? Ada oleh kemudian kamu salah gampang.
cerai gampang. Ada lagi. Karena sudah diputuskan bersama. Ada orang lagi menuding. Nah lah, jangan dia kita nah. Jangan menyalahkan orang lah. Menyetujui kalau bertahan. Delga, nah. Istilahnya apa? Nah, dia lah sudah. Kenapa? Karena diputuskan bersama, muafakat sudah di situ. Ada kesepakatan bersama. Nah, bahkan lebih dari urusan apapun disebutkan fi kulli amrin, dalam tiap-tiap segala urusan. Di sini. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Lihat bagaimana akhlak Nabi di sini. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala amara Rasulullah, memerintahkan terhadap Rasulullah bil musyawarah, dengan melakukan sebuah musyawarah. Baru rundingan ya bahasa Banjar kita. Fil umuri, bukan lagi fil amri dalam kalimat jamak, fil umuri dalam tiap-tiap segala urusan apapun. Walam yakun ahadun afdala minhu. Walam yakun, bahkan saat itu, walam yakun tidak ada ahadun, seorang juga pun, afdala minhu, yang lebih cerdas dan lebih pintar daripada Nabi, tetap lebih pandai dari orang lain. Padahal saat itu Nabi ini disebut dengan fatanah, kalau isim tabdilnya afdala, orang itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijaksana, bahkan lebih alim dan lebih segalanya itu pada diri Rasulullah. Tetap Nabi berunding membawa sahabat. Padahal ujung-ujungnya tetap pun Nabi itu di bawah, yaitu Nabi menghargai orang di bawah. Oleh karena itu baiknya pemimpin, terlihat bagaimana pemimpin memperlakukan orang di bawah. Kelihatan. Kadang salah suruh ini ada tunjuk ada. Tetap Nabi memberikan saran kepada sahabat yang saat itu, ya Nabi kayak apa yuk kita yuk, misalkan kayak ini kayak apa yuk. Tetap jadi sahabat terserah hampir aja Rasulullah. Ujungnya tetap Nabi. Cuman tetap Nabi ini menyampaikan kepada para sahabat, mengajarkan kepada kita bahwasanya sifat musyawarah ini akhlak Nabi sudah. Artinya apabila diputuskan bersama, kada ada lagi batu tudingan. Bahasa sambatan ujungnya pak memutuskan sholat. Kada ada lagi seperti itu. Nah ini nang sosok guru nang dicarita apabila dalam setiap masalah mau bermusyawarah, mau bukan dengan kita. Wa ma'adzalika umira bil musyawarah, yang sedangkan saat itu yang demikian itu umira bil musyawarah, beliau pun tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yusyawiri ashabahu, dan adalah beliau karena Rasulullah yusyawir, selalu dan selalu bermusyawarah, itu bin mudhari. Selalu dan selalu konsisten dalam bermusyawarah ashabahu terhadap para sahabatnya. Fi jami'al umuri, di dalam tiap-tiap urusan. Rancak ini. Hatta hawaijil baiti, sampai dalam urusan rumah tangga beliau tetap berbanding lawan sahabat. Padahal Nabi bermusyawarah lawan sahabat tentang masalah keluarga ini supaya apa? Sahabat dapat ilmu daripada sidin, maksudnya. Pernah satu ketika Nabi itu suah didesak oleh istri-istri beliau orang 9 itu. Datang orang-orangnya ini datang. Langsung banyakkan lagi, nang bini-bini sini ini ucap, "Ya Rasulullah, bininya banyak ini. Jangan melakukan kontradiksi terhadap syariat lah. Ini wahyun min Allah, sebuah anugerah Allah Ta'ala yang diberikan khusus kepada Nabi, istri yang banyak seperti itu. Tapi ada hikmah di dalamnya." Istri-istri beliau datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allah yang bertakwa berhampian. Siapa di antara kami ini yang paling mencintai?" Mohon berat-berat Pak. Ayo, enggak ada pintar nih. Sambat nang ini, oh kayak apa kami? Pasti Pak jawab. Disambat nang ini siapa? Bingung gitu. Kenapa kan yang maksudnya? Kadang kami ada batasan. Kalau kada khilaf menurut riwayat nang memimpin di sini Sayyidatuna Aisyah kalau kada salah. Kalau kada salah lah. Kalau ada salah, ada riwayatnya. Siapa yang paling mencintai dan yang paling sayangi di antara kami berada nang ini? Mengalihnya menjawab, "Ayo, ini gua jawab, ini nang datang bujur nang ini." Siapa yang paling mencintai? Jenenge gini aja sudah. Berikan dahulu, isuk jawabannya. Berikan bertaan. Wah, hati itu hadu wajib, harap-harap cemas. Wah, ya langsung balik ke rumah masing-masing. Jar Nabi sebelumnya dia mengucap, "Siapa yang paling kucintai, saat itulah ini akan kucintai ke rumahnya." Wah, harap mudahan aku nang dituntut, mudahan aku nang dituntut. Isuk nang terjadi Nabi mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara Rasulullah naik di antaranya masuk. Begitu masuk, wahai Rasulullah, kalau nang panjang Pak, pada panjang ibarat bahasa Indonesia, siapa yang mencintai? Ujian Nabi, orang yang paling kau cintai adalah Ikam. Salah satunya itu tidak disebutkan namanya dalam riwayat itu, cuma dalam riwayat itu ada satu juga. Ya Nabi
Nabi sebagai bukti ini aku berikan cincin kepada ikam. Nah Nabi, cincin sebagai bukti kesan ikam bahwa ikam yang paling kucintai. Cuman aku bapak sebutin, jangan dipakai. Wah berpunga-punga ya Allah. Aku paling disayangkan Nabi. Yang lain barang ini. Kalau saya kita ada mana lain aku ini aku sudah paling disayangkan Nabi. Jangan dipakai. Datang pulang Nabi kabar binatang lain. Sama kayak itu pulang jawabannya. Dengan Nabi jika paling kucintai. Nah, aku berikan cincin sebagai bukti, cuman jangan dipakai. Silahkan dia datang esok. Maka berjurut janji esok akan datang kepada Nabi bukti akan beritaan diberikan itu, cuman jangan dipakai. Lalu saat itu begitu datang ke rumah Nabi, langsung saat itu nang di rumah sudah nyata. Di rumah menjadi saksi dah. Cuma tetap tidak dibuktikan karena belum dijulung. Meskipun semua. Nah, lain ada. Coba Sayyidatuna Hafsah yang lebih tua ini tak umpat pilih kita. Nah saat itu ketika sudah disampaikan Nabi, ujar Nabi, siapa yang paling kucintai terhadap siapa yang paling aku cintai kepada istriku tersebut adalah orang yang menerima cincin daripadaku. Kimpung berdaan. Cuma ada apa dah kerja kalau cincin, aku mau cincin, cuma kada mau pakai ngarai. Terus itu aku ada cincin, tapi kada mau pakai ngarai. Berdaan merasa disayangi oleh Nabi. Tapi kadang menampakkan kasih sayang tersebut kepada bini-bini yang lain. Jadi merasa berdaan disayangi. Pada jika seandainya inya pakai, saat itu merasa berdaan. Nah, berdaan. Kada ada yang spesialnya, dia lebih spesial jangan dipakai. Ayo biarkan misalkan itu Nabi itu kada pintar, kada cerdas, dah bahkan seandainya ini berapa emas sagram, gana muda ini, nah tuh lingkungan berapa emas ini nah. Itu. Tapi dalam urusan rumah tangga pun, tapi Nabi tetap bermusyawarah kepada sahabat. Tapi intinya dalam musyawarah tersebut Nabi memberikan ilmu kepada para sahabat. Nabi seperti itu. Marahnya Nabi istilahnya kalau berbicara tentang akhlak dalam rumah tangga, Sayyidatuna Khadijah paling tahu. Bagaimana tentang hal keilmuan daripada sisi hal-hal keilmuan tentang kewanitaan dan bagaimana memperlakukan orang yang paling baik, Sayyidatuna Aisyah yang paling tahu. Bagaimana memperlakukan seorang istri yang janda ditinggal suaminya, Sayyidatuna Hafsah yang paling tahu. Semuanya itu ada hikmahnya kenapa Nabi mengawini itu ada. Dan itu juga perintah Allah Ta'ala, perintah. Ada hikmahnya. Sampai ada Syekh Nizami, seorang sastrawan daripada Mesir, saya pernah membaca kitab yang beliau disebutkan marahnya Nabi pun kepada bini itu pun tetap marahnya kada sampai keluar mana. Sehari-hari guys, cuma kada mudah menampakkan kan. Ya, nang kerancak kita dengar itu Sayyidatuna Aisyah pernah melakukan kesalahan. Ghammid ainak ya Nabi. Gijimi kamu. Ghammid ainak. Gijimi kamu. Menggetar sudah sama. Tak salah bibir. Langsung ta'ali. Bapak Nabi. Wah, menggetar suruh begini bapak kayak ini seperti ini. Bingung, Sayyidatuna Aisyah, apa jangan-jangan aku ditampilin oleh Rasulullah. Ada, sakanya langsung Nabi mencium kening Sayyidatuna Aisyah. Bingung, kenapa jadi kasar ngomong enggak. Marahku telah hilang karena aku telah memeluk dirimu. Langsung. Jadi kalau bicara seperti ini mana ada keluarga yang lebih sosmed dibandingkan Nabi saya. Marah-marah cuma kada sampai terlalu banal itu ada. Kita sama beriatan ya Allah. Keluar kan pada rumah, jangan lagi di demo sini. Ini rumahku itu empat aku. Aku nggak selesaikan. Kada menakar lagi. Kamu empat aku yang di sini. Kan sopan di sini. Gimana lagi anak mau di sisi itu ya? Jadi ada perguruan mengisah orang ini umpat mingguhan pemamelon gini, pemamelon menyembatai. Tunggal serumahan aja. Serumahan. Mintuha dan sanak ipar di itu. Mintuha dua lagi bini dan sanak ipar banyak mana? Kesarikan lawan bini. Tahu ucap tunggal pada tangan serumahan itu. Tahu mintuha. Nama tadi aja. Ada aja tunggalnya yang di sini aja. Pintar yang berjaya. Kan tahu ucap kan? Sopan kan? Jadi kalau marah itu saya dulu jangan tapi betangan dulu. Dia pikirkan aku nih bicara salah kan? Sekapasitas Sayyidina Umar bin Khattab dimarahi oleh bini Sidin, tetap keluar dari rumah. Tahan Sidin. Bukan apa? Bukan kada jaga, kada hendak perlawanan. Sehingga Sayyidina Umar memberikan kesimpulan, marahku saat ini yang dirasakan diriku daripada marahnya istriku tidak sebanding dengan pengorbanan istriku. Aku lelaki yang memberikan pelayanan kepadaku. Aku makan, ia memberikan makanan. Aku ingin anak, ia memelihara anakku.
masih banyak baiknya biniku ini daripada anak kesalahanku saat ini. Untuk yang bijak, paham terhadap kondisi tersebut. Hanya istilah itu berilmu dulu, jangan anak kompeten. Istilahnya nikahlah karena memang siap, bukan orang lain pada nikah. Banyak orang itu mengatakan, kenapa anda menikah? Karena orang lain pada nikah. Itu berniat nikahlah bila sudah siap. Bila sudah namanya abutannya lo bingung mau di kebun matang. Lo pegar mereka malah jadinya. Karena ada kesiapan, hanya apa badadamian. Kita kuning orang itu mana pegang kawin, orang rame bang kawinan aja. Itu berniat, ya kan? Mungkin sudah sampai waktunya, jangan lupa. Nanti bermusyawarah yang bagus. Nah, siapa Rasulullah dalam urusan rumah tangga seperti ini. 8-11. Wa qala Aliun, ujar Imam Ali karramallahu wajhah. Alim bana Sayyidina Ali dengan yang bijaksana Sayyidina. Ma halakum ru'un an masyuratin. Sarah di dalamnya an masyuratin ay ba'dal masyurah ba'dal musyawarah. Ma halakam ru'un. Tidak akan terjadi kebinasaan, kerugian terhadap diri seseorang an musyawaratin daripada sifat bermusyawarah. Artinya kada pecangan rugi, kada pecangan celaka bagi orang dalam urusannya intinya musyawarahkan. Tapi jangan amun rugi jua tuh kada pecangan betutudingan. Nanti Imam Ali menyuruh nih. Minantu Nabi ini di sini menyuruh. Wakila dan bahkan dikatakan orang rajulun wa nisfu rajulin. Ada seseorang lelaki sejati, rajulun itu lelaki sejati, wa nisfu rajulin, ada separuh lelaki sejati. Itu seperti apa? Wala syai'a, dan ia tidak berarti apa-apa. Ada seorang laki-laki sejati, ada seorang separuh lelaki sejati, wala syai'a, dan ada seorang laki-laki yang tidak berarti apa-apa. Cara bahasa kita ini ada apa aja, ini ada apa aja juga. Artinya kadang kalau dia ambil manfaat juga nih, tiba berunding gitu. Kenapa kita nih? Oh tahu juga jadi ya. Bilang beda ada pak, oh boleh tahu juga. Udah kan ada tahunya. Ya adalah seorang laki-laki sejati, ada seorang separuh lelaki, ada sejatinya tapi seorang aja. Ada wala syai'a, dan bahkan tidak ada punya sifat kesejatian terhadap seorang tersebut. Farajulu, maka seorang laki-laki sejati itu apa? Man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawir. Man lahu adalah orang yang dia memiliki ra'yun, sebuah pendapat, ra'yun, pendapat. Sha'ibun, pendapat itu tepat. Wa yushawir, tapi masih mau bermusyawarah. Pendapatnya itu tepat, tapi masih mau berunding kepada orang lain. Ini pesan langsung aja lah, senat segala macam. Jangan anak memutuskan surat. Karena ngarugi bukan sekedar satu jurusan tertentu. Di sini ada lagi aku, ikam, anak saya ada lagi di sini, semua dalam ruang lingkup tarbiyah ibadah. Jangan ada memutuskan macam-macam. Yang surangan-surangan itu jangan ada. Nanti kalau dimusyawarahkan berataan, musola selamat berataan, dia rugi berataan. Cuma ada apa ngaruginya? Ada anak baik berataan, jangan kena beban. Ada bingung lawan berataan, konsultasikan lawan gurunya. Kayak apa nih Pak? Kayak mana bagusnya Pak? Konsultasinya kan. Dia memutuskan sesuatu, gurunya gini bingung. Gurunya bisa ini. Bingung, dia jangan akan. Nah itu tadi seorang laki-laki yang punya pendapat dan pendapatnya sahib itu tepat. Wa yushawiru, tapi ia masih mau bermusyawarah. Pintar orang lebih biasa nih. Tetap pada pendapat namun dia bilang tapi masih mau bukan diri orang. Wa nisfu rajulin, dan ada seorang laki-laki yang masih separuh kebijaksanaannya. Seperti apa? Man lahu ra'yun sahibun. Dia punya pemikiran yang tepat. Dia punya pendapat yang tepat. Walakin akan tetapi la yushawiru, dia tidak mau bermusyawarah. Nah ampun ya, di seorang maju nih. Au yushawiru, atau mau bermusyawarah. Walakin la ra'ya lahu, tapi dia tidak punya pendapat. Pintar tapi kadang mau bermusyawarah. Atau juga mau bermusyawarah, tapi dia bisa pendapat. Nah apa? Ya tadi disebut nisfur rajulin, separuh laki sejati. Ya itu tuh berapa pandir dulu kayak apa? Menurut gue tuh kayak apa? Menurut kayak ini Pak. Nah, ada semacam pendapat lah. Ada pendapat diusulkan pada dulu. Wala syai'a, dan ada pun orang yang tidak punya sifat kelelakian sejati. Apa itu? Wala ra'ya wala yusawira. Tidak punya pendapat dan tidak ada punya pemikiran. Maka apa ini? Jangan bahasa orang akan memainin umpat uang nih.
bahasa bahari anak buah itu kita diumpatakan tapi kita masuk daftar. Itu bahasa kami latih harus mainan bahari. Mainan 5, 10, 15, 20 kita umpatakan ya kalau sarirnya kena dapat beli ke rumah guringnya. Itu umpatakan orang nyari dapat saja beli ke rumah guring. Kita dapat dicari. Boleh pas boleh peraturan, bila ke rumah ada boleh ya lah. Peraturan antar seorang aja juga. Nah itu tadi man la ra'ya wala yusyawir, dia tidak punya pendapat, wala yusyawir dan tidak mau bermusyawarah. Kata ada musyawarahnya jangan bisa pemikiran. Wa qala Ja'far Shadiq, berkata Imam Ja'far Shadiq, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq ini murid cilik. Anak paling ingat kata-kata Imam Ja'far Shadiq ini. Kalau orang tuh paham dengan kata-kata Imam Ja'far Shadiq ini, insyaallah gawiannya itu kadang menghadap besar santai. Ada Sidin pernah menyambat di hadapan murid Sidin. Ujar Imam Ja'far Shadiq, man talaba syai'an ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Barang siapa mencari sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak Allah ciptakan. Man talaba syai'an ma lam yukhlaq. Barang siapa mencari sesuatu tapi sesuatu itu Allah kada menciptakan. Ada orang mencari hakun berarti Allah kada menciptakan tapi dia mencari. At'aba nafsahu wa lam yurzaq. Selamanya ia tidak akan menemukan dan bahkan tidak akan pernah diciptakan. At'aba nafsahu akan melelahkan terhadap dirinya, wa lam yurzaq dan tidak akan pernah menemukan. Kan tidak diciptakan, Bang. Lalu saat itu bingung para murid-murid beliau. Wa ma tilka ya al-Imam Ja'far Shadiq. Apa yang dimaksud yang tidak diciptakan itu wahai Imam Ja'far Shadiq? Beliau menyebutkan ar-rahatu fid dunya, bersantai-santai di dunia. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan waktu untuk bersantai. Silahkan bersantai, tapi santainya tetap ada niat untuk melanjutkan sebelumnya. Berarti masih ada niat pulang ditata di situ. Nang jadi bahasa kita santai nang bujur itu ada. Sehingga para ulama menyebutkan nang buju-buju santai itu dikubur aja sudah. Artinya apa? Sampai yang ada lagi bawa urusan lagi mati dulu. Tinggal menunggu di pos itu amal pahala yang dikirimkan kepada dirinya aja lagi. Jadi nang mencari santai itu sebenarnya ada. Kalaupun santainya ya istirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga atau semangat supaya melanjutkan berikutnya tetap. Tapi kalau bersantai tidak ada niat kosong di dalamnya, itu aslinya Allah kada diciptakan. Lalu kada diciptakan, nah kita kalau menggawi berarti menjadi pertanggungjawaban. Ya tetap yang bahasa guru kami menyebutkan as-sa'atun rabbak wa sa'atun nafsak. Ada waktu bersama untuk dirimu, ada waktu bersama untuk Tuhanmu. Lalu bersama untuk diri kita apa? Kita bersama untuk diri kita untuk menyiapkan gawian yang baik selanjutnya. Istirahat kita dari belajar artinya apa? Dah kita tenang dahulu. Silakan santai. Karena menyambung pulang lagi telah. Nah, ada niat, ada tujuan. Jangan sampai kosong di situ. Tenang ada yang ciptakan. Nah, Imam Ja'far Shadiq menyebutkan li Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ujar Imam Ja'far Shadiq berpesan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, syawir fi amrika. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, syawir, bermusyawarahlah fi amrika, di dalam urusanmu, ma'alladzina yakhshawna Allah ta'ala, kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah. Yakhshawna Allah itu punya rasa takut kepada Allah. Yakhshawna. Ayat Quran ada Allah innama yakhshallah min ibadihil ulama. Khasyah. Dari Imam Ja'far Shadiq berpesan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, lah wahai Sufyan Ats-Tsauri, nyatakanlah bermusyawarahlah dalam urusanmu kepada orang itu punya takut lawan Tuhan luar biasa. Jadi kamu lawan orang tua, lawan nang alim, bermusyawarah. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa ashabiha. Dan engkau menuntut ilmu kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan perkaranya, wa ashabiha, dan paling sulit dalam urusannya. Kenapa? Ikam saat ini menuntut ilmu kepada orang nang sidin itu tak banyak, nak bahasa Banjarnya tak banyak makan uyahnya, tak banyak ilmunya, tak banyak urusan yang pernah ditemui sidinnya. Jadi musyawarah lawan nang tatuha. Nah kayak bahasa Banjar kita juga. Jadi kita tahu kalau bahasanya nih, musyawarah lo berunding lawan nang tatuha. Bahasa Banjar kita bilang, jadi tatuha makan uyah, nah bahasa kita nih. Ya bukan nang uyah ada yang ada hulu hidup maksudnya.
Pasti pengalaman ada tak banyak siden. Wa kanatil musyawarah fihi ahammu wa aujabu, dan adalah musyawarah itu ahammu lebih penting, wa aujabu dan sudah seharusnya. Jangan kadat ini. Jam 8.20 sedikit lagi. Wa qala al-Hakim, berkatalah Imam Hakim. Imam Hakim berkata, bercerita tentang pesan Imam Abu Hanifah kepada Imam Hakim. Ujar beliau, idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fi ikhtilafi ila al-a'immah. Ini penting nih. Ini memang tadi anak stabilo di sini, mau ada mustabilo. Penting di sini. Wahai Imam Hakim, ujar Imam Abu Hanifah, idza dhahabta, apabila engkau hendak pergi ila Bukhara kepada negeri Bukhara, la ta'jal, jangan tergesa-gesa, fi ikhtilafi ila al-a'immah, di dalam menyelisihi pendapat kepada para imam-imam yang lain. Jangan biasa kita ikamlah, wahai hakim, bila ikam karena pergi ke Bukhara, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan tentang perbedaan pendapat para ulama. Jangan bahasa kita, pendapat sini itu salah, yang ujungnya imam ini, jangan hati-hati. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Hati-hati. Wamkud, dan tenanglah dulu. Syahraini, selama 2 bulan. Hatta tata'ammala, sampai engkau tata'ammal, merenungkan. Wa takhtara ustadan, dan engkau memilih seorang guru yang paling tepat. Siapa? Cuman sekali lagi, memilih guru yang paling tepat bukan menganggap lain karena tepat. Bukan, di sini. Fa innaka idza dhahabta ila alimin, maka apabila engkau idza dhahabta, jika engkau pergi ila alimin, kepada seorang yang mempunyai ilmu, alim, orang yang punya ilmu, wa bada'ta, dan engkau memulai bisabqi, belajar kepada orang tersebut, rubbama, barangkali, la yu'jibuka, dari siyatahu, dan tidak membuatmu merasa menarik, yu'jibuka, dan tidak membuat merasamu menarik, dari siyatahu, pelajaran yang disampaikan oleh guru tadi, fatatrukuhu, lalu engkau meninggalkan orang tersebut, wa tadhhabu ila akhara, dan engkau pergi kepada ulama yang lain, fala yubarik laka fit ta'allum, engkau tidak akan diberikan keberkahan terhadap ilmu. Artinya apa? Apabila ikam tulak kepada tuan guru, jangan bahasa kita nih, wa bada'ta bisabqi, lalu engkau belajar lawan sidin, karena ada tuh jadi Imam Abu Hanifah, suatu saat engkau akan bosan dan tidak merasa menarik terhadap apa yang dijelaskan sidin. Jangan bisa belajar kita, jelaskan sidin itu apa itu, baik. Hati-hati. Nah, ini kau jangan pakai duluan bapak nih itu. Sidin menjelaskan, hati-hati. Di mana hati-hatinya? Di umurnya anak tua itu hati-hati. Ya juga bahasa Banjarnya Tuhan lah. Ya, tahu lah, orang sudah alim, walaupun sih tidak menjelaskan, hati-hati. Makanya orang itu tetap memuliakanlah kepada orang, dan orang itu dimuliakan di wilayahnya, meskipun di wilayah kita tidak dihormati, tapi kita tahu mulia. Kita hati-hati aja sih. Jadi Imam Abu Hanifah. Berarti pesan Imam Abu Hanifah ini sudah beberapa yang sudah lawas, itu terjadi juga dosa kita. Banyak kita yang lain ada di dalam hati kita yang merasa ada ketujuh lawan guru tertentu karena penjelasan sidin kada tertentu, hati-hati. Fatatrukuhu, lalu engkau tinggalkan. Kau tidak lagi belajar lawan sidin ya. Wa tadhhabu ila akhar, lalu engkau pergi kepada yang lain akan mencari yang mana aja penjelasannya. Fala yubarik laka, maka itu akan terjadi, engkau tidak akan diberikan keberkahan fi ta'allumi, di dalam menuntut ilmu. Artinya tetap belajar ke lain, tetap perlu berkah. Kenapa? Sudah tersalah orang pertama. Hati-hati. Makanya lagi kita menjelaskan semuanya yang keterkaitan dalam kitab Ta'limul Muta'allim di sini bukan sekadar gubahan untayan syair di dalamnya ataupun kalimat. Ini sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu dan para sahabat. Bukan ada dalil, ada ini gawian tentang ulama-ulama terdahulu. Kalau seandainya ulama terdahulu ilmunya salah, tidak akan bertahan ilmunya sampai saat ini. Ya Abu Hanifah selalu disebut kalau ilmu sidin itu salah. Kalau ilmu sidin itu kalau barikat, kadang mungkin bisa bertahan nama sidin sampai saat ini. Hilang namanya dari peredaran. Tapi karena sidin ilmu sidin barokah, bahkan cara sidin menuntut ilmu benar, nama beliau terus sampai dikenang sampai saat ini. Nah, anak kita itu menuntut ilmu bujur, dan nama kita, gawian kita akan terus menjadi contoh kepada orang lain. Jadi dikenang dengan kebaikan, yang istilah kata menyebutkan
Ketika ada ia disenangi, tapi ketika ia tidak ada ia selalu degan selama-lamanya. Kehendak tuh kayak itu seperti ini. Ada bahkan dalam riwayat menyebutkan Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid itu, di antara murid-murid beliau itu menyatakan, setelah wafatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, kami merasa hanya kami sadar bahwa kami di dunia. Habib Ali meninggal, guru kami ini nama orang Maulid Al-Habsyi kan berapa ratus tahun sudah namanya itu. Sampai murid mengucap, kami hanya sadar imbah guru kami meninggal, hanya sadar bahwa kami ini hidup di dunia. Artinya apa? Begitu bersama guru sendiri, rasa-rasa di akhirat sudah padahal di dunia. Pelang guru meninggal, maka ini ke dunia katanya hanya sadar. Nah itu nang Sayyidina Umar atau Amr, siapa Sayyidina Umar menyambat Muhammad mati, kepalanya pacul ini apa? Karena apa? Karena kada rela di sini, ada rela. Hanya datang langsung Sayyidina Abu Bakar menyebut wa ma Muhammadun illa Rasul. Sayyidina Umar perlu kata Muhammad hanyalah seorang rasul. Manusia juga bisa mati, bisa meninggal juga. Hanya sadar. Siapa Sayyidina Umar namanya menyambat Rasulullah mati? Pangkal bulunya begini juga. Bininya cak-cak begini juga. Tarik, kenapa? Karena terima Rasulullah meninggal. Kenapa? Karena terlalu sayang lawan guru. Nah, terjadi. Nah, inilah seperti nama seperti ini. Keberhasilan murid itu memang merunut bagaimana perjalanan akhlak gurunya tersebut. Fata'ammal fi syahraini wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung ba'da Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah. Ramadan kita diberikan penerimaan dan berkah insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih 'alana. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuban 'alimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihi minna. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.